Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini lagi ya Bapa, di mana kami akan berkumpul ya Tuhan, kami beribadah ya Tuhan. Dengan jemaat kami ya Tuhan di rumah masing-masing, Engkau senantiasa memberkati ya Tuhan, lindungi akan setiap ya Tuhan suami, istri, anak-anak semuanya ya Tuhan diberkati. Hanya Engkau ya Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami ya Tuhan, harapan kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau membayarku dengan hidup.
ku percaya. Persembahan syukur kita, dan kita akan naikkan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih
hati hamba. Tak dapat lupakan.
Salam. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Puji Tuhan, luar biasa. Hidup kita dilindungi, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Itu doa kami. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik-baik, dan Tuhan memelihara kita. Kita diberi hidup, diberi umur panjang, karena kasih-Nya. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami di altar-Mu. Engkau menilik setiap hati kami, ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau melihat hidup kami dan keluarga kami. Kalau saat ini kami boleh ada di hadirat-Mu, itu karena anugerah, kasih karunia yang besar daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau telah menebus kami, dan Engkau memelihara kami dengan firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam surat Yohanes yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-10, dan nanti kita akan renungkan ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut surat 1 Yohanes, tanda hidup sebagai orang Kristen adalah hidup di dalam terang. Yang pertama adalah hidup di dalam terang, dan yang kedua menjadi terang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah adalah terang. Tidak ada kegelapan di dalam pribadi Allah. Dia kudus dan suci, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Berbeda dengan kita manusia, kita hidup dalam kegelapan. Banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kejahatannya. Bagaimana menyelesaikan masalah kejahatan dalam hidup kita, kegelapan dalam hidup kita, dosa-dosa? Ayat ini mengatakan bahwa Allah mengutus Yesus Kristus, dan darahnya itu menyucikan kita. Itulah orang Kristen. Menjadi orang Kristen artinya sudah disucikan oleh darah Yesus dan memiliki persekutuan dengan Allah, berdamai dengan Allah. Allah Bapa kita, bukan musuh kita. Itu orang Kristen sejati. Tetapi setelah kita tinggal dalam terang, karena barang siapa yang ada dalam Yesus dikatakan tinggal dalam terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, kata Tuhan Yesus,
tidak tinggal dalam kegelapan lagi, tidak hidup dalam kegelapan lagi, tidak akan tersandung, karena Yesus adalah terang. Menurut orang Yahudi, terang itu artinya kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Karena itu yang tinggal dalam Yesus tinggal dalam kebenaran itu. Bukan kebenaran kita sendiri atau bukan pura-pura benar, tapi Yesus yang tinggal dalam kita itulah kebenaran kita. Dan kita hidup di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terang, dan kita mengikuti Yesus. Itu artinya tinggal dalam terang. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan satu dengan yang lain. Ada dosa iri hati, ada dosa kesombongan, ada dosa sakwa sangka, mencurigai orang lain. Dan ada banyak pencobaan-pencobaan, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Kita mengikuti hawa nafsu dunia ini. Dan itu dilakukan oleh orang Kristen. Ini persoalannya. Selama kita tinggal dalam dunia itu ada banyak masalahnya, ada banyak pergumulannya. Dan bagaimana kita keluar dari sana? Ayat ini memberikan solusi bagi kita, yaitu dengan cara mengaku dosa. Kapan kita mengaku dosa? Waktu kita percaya Tuhan Yesus pertama kali, waktu dibaptis. Betul. Waktu kita dibaptis, kita akui semua dosa kita yang kita sadar, dan kita bertobat. Tetapi setelah menjadi orang Kristen, kita bertobat setiap hari. Kapan? Waktu kita merenungkan firman Tuhan, akhirnya kita sadar, tertempelak. Oh, firman Tuhan berbicara kepadaku, dan aku bertobat. Waktu kita mendengarkan khotbah, kita sadar Tuhan berbicara kepadaku, dan kita bertobat. Waktu ada saudara seiman menegur kita, kita menerima teguran itu, dan kita bertobat. Jadi kapan kita bertobat? Itu adalah proses. Namanya penyucian setiap hari dengan cara pengakuan dosa. Ayat ini mengatakan jika kita mengaku dosa kita. Kalau kita mengatakan tidak ada dosa, itu malah dikatakan berdusta. Berarti kita tidak punya firman Allah dalam hati kita. Tapi ayat ini mengatakan justru karena ada firman Allah kita makin sadar. Seorang hamba Tuhan namanya A.W. Tozer, Tozer mengatakan, semakin kita mendekat kepada yang Maha Kudus, semakin kita sadar akan kelemahan kita, akan cacat dan celah kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita menyapu bersih ruangan kamar kita, ruang tamu kita, rumah kita dibersihkan setiap hari, bukan? Tetapi ketika matahari masuk ke dalam rumah kita, ternyata masih kelihatan di mana-mana ada debu. Itulah hidup kita. Kelihatannya sudah bersih, tetapi ketika firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu menyinari hidup kita, nyata bahwa ada banyak debu, ada banyak kelemahan, ada banyak kesalahan dalam hidup kita. Menjadi orang Kristen bukan berarti sempurna dalam sehari. Menjadi orang Kristen artinya kita bertumbuh terus menerus. Kalau kita mengizinkan, dengan cara apa? Mengaku. Mengaku. Kepada siapa kita mengaku? Kepada Tuhan di dalam doa. Kepada siapa kita mengaku? Suami mengaku kepada istri, istri mengaku kepada suami, anak-anak mengaku kepada orang tua, dan saling mengaku di antara kita. Itu namanya persekutuan. Seperti kata lagu, tidak ada dusta di antara kita. Artinya ada keterbukaan, ada transparan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suatu hari ada seorang anggota jemaat yang bercerita kepada saya.
jemaat di gereja lain, ya, tempat lain, bukan jemaat di Bandung. Jemaat di Bandung baik semua. Kalau belum ketahuan buruknya, jadi baik semua. Saudara yang dikasih Tuhan, ini orang Kristen bercerita, anaknya setiap hari pergi ke sekolah. Ke sekolah. Kemudian saudara, akhirnya setelah 3 bulan, 6 bulan, guru datang ke rumah. Kemudian memberikan surat bahwa anaknya diskors. Orang tuanya kaget sekali. Kenapa? Anaknya dari pagi berangkat sekolah, tetapi tidak sampai ke sekolah, malah sampai ke warnet, saudara. Zaman dulu banyak warnet, kalau sekarang pakai handphone sendiri-sendiri. Main game di sana tiap hari. Akhirnya diskors dari sekolah. Orang tuanya marah sekali. Karena apa? Telah ditipu oleh anaknya. Dia tidak jujur. Dia ngakunya sekolah, tapi ternyata pergi ke warung internet. Saudara yang kasih Tuhan, betapa sedih sekali kita sebagai orang tua kalau anak-anak kita tidak jujur kepada kita. Uang sekolah harusnya dibayarkan untuk sekolah, malah dipakai untuk jajan, beli bakso. Nanti sekolah nagih kepada orang tuanya. Loh, orang tuanya jadi kaget nanti. Sudah diberi uang, ternyata dibeli bakso. Karena itu mengaku itu sangat penting sekali. Mengaku itu penting, itu menandakan bahwa kita Kristen yang otentik. Bukan pura-pura. Saya tidak mau jemaat di GKKI Bandung ada jemaat yang pura-pura. Pura-pura. Jemaat yang berkamuflase. Kalau misalnya tinggal di antara daun yang hijau menjadi warnanya hijau, di antara pohon yang coklat menjadi coklat, itu namanya bunglon. Saya tidak mau jemaat di kota Bandung ini menjadi bunglon, saudara. Saya mau menjadi jemaat yang jujur. Kalau kita mengaku, kasih karunia-Nya tambah banyak, saudara. Kalau kita mengaku, kemurahan Tuhan tambah banyak. Justru kita dikenal oleh Tuhan kalau kita mengaku. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Saudara tahu, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Artinya selalu menepati janjinya. Kita adalah anak-anaknya. Kalau anak kita berbuat salah dan mengaku, sebagai orang tua kita, maafkan. Saya pernah cerita, ya, dan anak saya tidak senang, ya, kalau saya cerita tentang anak saya. Tetapi ini kejadian sudah lama sekali. Waktu mereka masih kecil-kecil main bola dalam rumah. Berapa lampu listrik, ya, di rumah kami pecah gara-gara bola ditendang sampai ke atap. Kami rugi. Ada lampu TL yang harganya 100.000 lebih. Tetapi saya memaafkan anak saya. Karena apa? Mereka mengaku kesalahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah adalah setia. Dia berjanji untuk tidak meninggalkan kita ketika terpuruk. Dan kita menghadapi masalah yang berat, kemudian kita menyadari, Tuhan, ternyata selama ini aku tidak serius dengan Engkau. Hari-hari ini saudara, akan ada PHK besar-besaran di mana-mana. Di Raja Eke ada 2.000 dirumahkan. Dan itu akan berlangsung. Dan bahkan banyak pengusaha-pengusaha yang tidak mau membayar THR, tunjangan hari raya. Mengapa? Karena keuangan sangat sulit. Hidup secara ekonomi makin sulit. Dan banyak orang mulai menyadari, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Ketika kita mengalami terpuruk, ketika mengalami kesulitan, baru kita sadar berseru kepada Tuhan. Selama ini, kemana saja saudara? Saya mau jemaat di Bandung ada jemaat yang setia. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ibadah di gedung gereja tetap setia. Ibadah di rumah-rumah tetap setia. Ibadah di padang tetap setia.
Ibadah dalam waktu baik tetap setia, dalam waktu susah tetap setia. Kesetiaan Tuhan kiranya menjadi kesetiaan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengaku, maka Tuhan adil. Keadilan Tuhan bagi anak-anaknya adalah keadilan yang mendisiplin. Dan ketika sudah selesai disiplin, maka kita akan dipulihkan, diampuni segala dosa kita. Kalau di gereja saya sering meminta saudara untuk menirukan, tapi sekarang saudara di rumah tirukan. Segala dosa kita tirukan bersama-sama. Segala dosaku artinya apa? Dosa A sampai Z, dosa pagi sampai malam, dosa hari Senin sampai hari Minggu, dosa sepanjang bulan. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Itu yang berkata Tuhan, aku mengampuni segala dosamu. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Hasil dari pengampunan itu disucikan. Ayat ini mengatakan disucikan dari segala kejahatan kita. Saudara yang kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini mimbar ini putih saudara, putih. Tetapi sebenarnya ini belum dicuci. Ini belum dicuci, dipasang begitu saja. Kelihatannya baju kita ini bersih-bersih, tapi sebelum dicuci dengan darah Yesus, kita masih najis dan kotor. Karena izinkan setiap hari Tuhan menyuci bersih hidup kita dengan darahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan mengatakan kamu bersih, sungguh bersih. Kalau Tuhan mengatakan kamu suci, sungguh suci. Bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Ada keterbukaan, ada kemurnian, ada ketulusan, ada kesetiaan. Dan kalau kita sudah beres dengan hidup kita, orang melihat. Kalau kita pergi ke kota Bandung, pergi ke jalan ABC, pergi ke toko-toko, maka kita bisa melihat barang dagangan itu dipajang. Terlebih baju-baju, sepatu dipajang, sehingga kita di jalan trotoar sudah melihat ada apa di dalam toko itu. Etalase-etalase sudah bisa dilihat dari luar. Itu namanya transparan, tembus pandang. Orang melihat kalau kita beres. Orang di luar akan melihat kalau kita bersih. Orang di luar akan kita melihat kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tulus. Saya senang sekali karena melihat jemaat GKKI Bandung sekarang sudah tulus, sudah murni semua. Walaupun ibadahnya di rumah, tapi ibadah dengan rajin. Minggu ini pasti sudah mandi semuanya sebelum ibadah. Kalau minggu yang lalu saya lihat masih ada. Ibadah di rumah pun harus mandi. Kalau di Bukit Indah ini anak-anak SAT sudah. Kalau mereka belum mandi, waduh, mereka bangga. Oh, belum mandi Pak, sambil ketawa-ketawa. Tetapi kalau ibadah kepada Tuhan di rumah pun harus mandi sudah. Supaya suami istrimu, anak-anak merasa kamu wangi. Tetanggamu juga demikian. Kalau kita wangi, kita akan menjadi saksi Tuhan. Di masa susah dan sulit ini, saudara kasih Tuhan, kita tetap bersinar, tetap menjadi cahaya, menjadi terang, tetap bergembira. Jangan bergeming, percaya Tuhan. Ada mukjizat untuk keuanganmu, ada mukjizat untuk rumah tanggamu, ada mukjizat untuk anak-anak yang sekolah, ada mukjizat untuk pekerjaan. Itu janji Tuhan. Kalau anak-anaknya dekat sama bapaknya, bapak kita kaya, dia Allah yang maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Berkatnya akan dicurahkan kepada hidup kita. Tuhan akan buka pintu-pintu langit. Tuhan akan curahkan berkat sepanjang bulan April kepada kita. Saudara, ada teman saya dari Jakarta, dia membuat pernyataan begini, saudara.
karena Corona-19 katanya ada namanya social distancing. Jadi jaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi teman saya dari Jakarta juga bilang, bukan hanya orang yang jaga jarak, uang juga jaga jarak katanya. Uangnya juga susah katanya, saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, hidup kita benar, hidup kita bersih, Tuhan memelihara. Apa yang kita tabur di masa susah akan dituai. Karena jangan pelit. Justru di masa susah ini, saya mengumpulkan dana untuk GKKI nasional. Dikumpulkan, sudah terkumpul 5 juta. Sudah. Untuk apa? Untuk janda-janda. Ya. Di GKKI ada banyak janda yang umur 60 tahun tidak punya suami, itu namanya janda. Kalau punya suami bukan janda. Suaminya di luar kota itu bukan janda. Ya. Ini janda beneran. Ya. Dan Tuhan akan memelihara mereka. Janda-janda Tuhan pelihara, yatim piatu Tuhan pelihara. Kita semua jemaat di Bandung juga Tuhan pelihara. Ada amin saudara, haleluya. Harus percaya. Doa makin sungguh-sungguh. Kalau biasanya nggak pernah gandeng tangan suami istri, mulai gandeng tangan yang kencang supaya suami jangan pergi-pergi. Ya. Tetap doa dulu, baru pergi. Darah sangat menyedihkan sekali kalau kita ditinggal oleh keluarga kita. Banyak orang yang saya jumpai, teman-teman yang saya kenal, ditinggal istrinya, ditinggal suaminya. Kalau saudara masih selamat hari ini, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan pada saudara. Karena itu, mengaku dosa, hidup dalam terang, dan jadilah terang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan dan memasuki perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memanggil kami orang Kristen supaya kami tinggalkan kegelapan dan hidup dalam terang. Supaya hidup kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, kesusahan, dan kejahatan dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Demikian juga kami akan memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari yang sudah menerima roti perjamuan, hamba-hamba Tuhan kemarin sudah mengirim ke rumah Bapak Ibu Saudara. Mari angkat roti di tangan kanan dan kita akan angkat roti di tangan kanan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai berikut. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus, bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita berperkara kepada Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk perjamuan kudus. Kami menyerahkan hidup kami dan keluarga kami ya Tuhan sepanjang bulan April. Minggu ini juga kami akan memperingati minggu sengsara, di mana Yesus disengsarakan, di mana Yesus mati. Kami akan masuk dalam Paskah Minggu Kemenangan. Kami adalah orang-orang percaya Yesus sudah bangkit dan kami yang percaya akan bangkit. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami bersama Tuhan Yesus. Kami mengalami kuasa kebangkitan, mengalahkan penderitaan dunia ini, mengalahkan dosa, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan bekerja dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati kaum pria, kaum wanita, kaum muda-mudi, anak-anak kami semua. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami hidup dalam terang, kebenaran, dalam kasih. Dan kami hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Dan jadikan kami terang di tengah-tengah bangsa dan kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, kalau ada yang sakit saat ini, ulurkan tangan yang berlubang paku, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, kalau ada yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan, kuatkan. Kalau ada yang bengkok jalannya, Tuhan luruskan kembali. Kalau ada yang hatinya patah, ciut, takut, Tuhan beri keberanian. Beri keberanian menatap hari esok. Besok pagi bangun melihat matahari yang cerah. Tuhan besertamu, Tuhan menguatkanmu, Tuhan membelamu. Tuhan adalah Yehova Nisi bagimu, panci-panci keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan bagi umat-Mu daripada segala wabah COVID-19. Tidak ada yang terpapar, semuanya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kepada kami kesehatan untuk kami maju terus mengikut Tuhan. Dan kami melakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberkati kami semua. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sepanjang bulan April, berkat Tuhan dicurahkan secara hebat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Allah. Allah Maha Besar. Dia lebih besar daripada dirimu, lebih besar daripada masalahmu dan pergumulanmu. Dia hebat. Dia memerintahkan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan dia berkuasa atas semuanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga tercurah bagimu melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus. Kiranya kau baik-baik saja, sehat-sehat dan sejahtera, dan terima Roh Kudus, Roh terang, Roh pewahyuan, Roh penyingkapan, Roh penghiburan yang menguatkanmu, menghiburmu, menuntun dan memimpinmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai Tuhan, berkat Tuhan tercurah atasmu. Haleluya. Amin.